Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Galang Tresno Prakoso, STB 3962, Prodi Teknik Pemasyarakatan A. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu jurnal internasional pada tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah kepemimpinan, yaitu jurnal yang berjudul Peran Kepemimpinan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dan penjelasan terkait jurnal tersebut. Manajemen dan sumber daya manusia yang baik merupakan faktor penting dalam mengembangkan suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan kepemimpinan yang baik dari pemimpinan dan kedisiplinan yang dimiliki, serta diwujudkan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dari semua pihak menjadi faktor yang dapat meningkatkan kinerja pegawai yang berdampak pada agen. Pemimpin yang memberikan transparansi, perhatian, penghargaan, dan dapat menempatkan karyawannya untuk mempengaruhi kenyamanan dan optimalisasi kinerja. Disiplin pegawai dalam kehadiran, kepulangan, penampilan, dan kepatuhan terhadap peraturan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. Pengertian kinerja sendiri, kinerja memegang peranan penting dalam keberlangsungan perusahaan atau organisasi. Bahri DKK 2018 menyampaikan versi seseorang terdiri dari kombinasi kemampuan, usaha, dan peluang yang dapat dinilai dari hasil karyanya. Kinerja menjadi suatu bentuk kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Mulyadi dan Marliana, tahun 2010, dalam jurnalnya mengatakan kinerja pegawai dapat mencerminkan kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Maka dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan erat kaitannya dengan kinerja perusahaan atau organisasi. Variabel kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor yang harus diperhitungkan untuk kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Menurut Sugianto dan Ruknan 2020 mengatakan kepemimpinan adalah mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi terhadap anggota lainnya dalam mencapai tujuan. Sule 2016 menyampaikan bahwa high-low variabel kepemimpinan yang meliputi motivasi, inspirasional, integritas, inovasi, manajemen kesan, pertimbangan individu, stimulasi intelektual, dan kepercayaan, yang secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kepemimpinan mempengaruhi tinggi rendahnya atau baik pemahaman seorang karyawan. Selanjutnya ialah employee performance. Yang dimaksud tersebut ialah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan, yaitu ada 5, yaitu 1 kualitas, 2 kuantitas, 3 waktu, 4 kerjasama antar karyawan, dan 5 penekanan biaya. Kepemimpinan. Menurut Riyad di 2011 mengatakan kepemimpinan adalah suatu bentuk dominasi yang didasarkan pada kemampuan atau kemampuan pribadi yang dapat mendorong dan mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu dan untuk mencapai tujuan bersama. Siagian 2012 mengatakan indikator kepemimpinan dapat dilihat sebagai berikut, yaitu 1 saling percaya, 2 menghargai gagasan bawahan, 3 memperhatikan perasaan bawahan, 4 memperhatikan kenyamanan kerja bawahan, 5 memperhatikan kesejahteraan bawahan. Faktor dari disiplin. Disiplin adalah kerja menurut Atiaman dan Indrawati 2016 merupakan sikap dan perilaku seorang pegawai yang diwujudkan dalam bentuk kesediaan seorang pegawai dengan penuh kesadaran, baik dengan keikhlasan maupun paksaan, untuk mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan kebijakan yang berlaku. Menurut Sinta dan Siagian 2020, disiplin kerja didefinisikan sebagai berikut, yaitu peraturan terkait jam masuk, jam istirahat dan jam umum, peraturan mendasar tentang pakaian dan perilaku dalam bekerja, pengaturan tentang mekanisme melakukan pekerjaan dan terkait dengan unit kerja, serta peraturan yang berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh diberikan oleh karyawan saat bekerja.
Penghargaan. Penghargaan memahami penghargaan atau penghargaan yang diberikan organisasi kepada anggotanya, baik finansial, non-finansial, maupun psikis atau non-materi. Indikator apresiasi yang digunakan dalam penelitian Prabu 2020 adalah hasil dan tujuan, kesesuaian penghargaan, bentuk apresiasi, keadilan, serta waktu. Media sosial. Untuk memahami kebutuhan dan motivasi pelanggan, serta merespon secara efisien. Adapun indikator media sosial yang digunakan dalam penelitian Hartanto dan Silalahi 2013 adalah daya tarik media, kejelasan media, kelengkapan informasi media, serta kemudahan akses media. Adapun daftar pustaka yang saya sertakan dalam jurnal pada video ini yaitu Jurnal Internasional Volume 5 edisi 3 tahun 2021. IJBAR. Sekian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.